Israel disebut kehilangan nilainya sebagai sekutu Barat dan negara-negara Arab. Hal itu diutarakan oleh Ghazan El-Kahloud selaku Direktur Pusat Studi Konflik dan Kemanusiaan. Ia menyebut jika Israel bahkan tidak bisa melindungi perbatasannya sendiri, keamanan apa yang secara realistis dapat diberikannya kepada sekutu dan mitranya. Perlu diketahui, pada Sabtu 7 Oktober kemarin, pasukan Hamas di jalur Gaza memulai serangan multi cabang terhadap Israel yang disebut Operasi Banjir Al-Aqsa. Mereka menembakkan ribuan roket dan menyusup ke wilayah di selatan negara tersebut. Operasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini memiliki konsekuensi besar bagi Israel dan Palestina. Di Israel, sekitar 1.300 orang tewas dan lebih dari 3.300 lainnya terluka. Sedangkan di Gaza, serangan balasan Israel merenggut lebih dari 1.500 nyawa dan melukai 6.500 lainnya. Tak sebatas itu, pada Senin 9 Oktober, Israel juga memutus pasokan listrik dan memblokir masuknya makanan dan bahan bakar ke jalur Gaza. Tindakan itu disebut sebagai bagian dari strategi pengepungan total yang melanggar hukum. Dengan semakin dekatnya invasi darat Israel ke jalur Gaza, skala kekerasan yang secara tidak proporsional menargetkan 2,3 juta penduduk Gaza diperkirakan akan semakin besar. Sebagai warga Palestina yang tumbuh dalam lingkungan kamp pengungsi di jalur Gaza, ia yakin mereka kini berada pada titik balik dalam perjuangan mereka. Operasi Banjir Al-Aqsa yang lahir dari dorongan naluri untuk menyelamatkan hidup masyarakat yang mengalami penghinaan dan perlakuan buruk selama beberapa dekade. Dan itu telah membuktikan sekali lagi bahwa Israel tidak dapat menghapus Palestina dan mengakhiri perjuangan lurus rakyat Palestina untuk pembebasan. Hal ini juga menunjukkan meningkatnya kekuatan dan kecerdikan perlawanan Palestina. Meskipun secara spesifik belum diungkapkan sepenuhnya, namun operasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun menghadapi penindasan, pembersihan etnis, blokade, dan pembantaian selama bertahun-tahun, nyatanya rakyat Palestina masih mampu melawan Israel dengan menggunakan sedikit sumber daya yang mereka miliki. Operasi ini merupakan bukti evolusi signifikan yang dialami perlawanan Palestina selama 3 dekade terakhir. Berkembang dari kelompok kecil dan tidak terorganisir yang melemparkan bom Molotov ke kamp-kamp pengungsi, hingga pejuang bersenjata yang melakukan para layang ke Israel dan roket menyusup ke Iron Dome. Serangan baru-baru ini juga berdampak besar pada citra diri dan kedudukan Israel di arena internasional. Israel telah lama menampilkan dirinya sebagai pembela terbaik dan paling efisien bagi kepentingan Amerika dan Barat di Timur Tengah melawan ancaman dari Iran dan negara-negara lain. Baru-baru ini, rezim Israel juga berupaya menormalisasi hubungannya dengan negara-negara Arab, berjanji membantu mereka melindungi diri dari agresi saingan regional mereka. Namun serangan tanggal 7 Oktober kemarin yang menunjukkan ketidakmampuan Israel menjaga perbatasannya yang dijaga ketat, yang terletak di salah satu wilayah yang paling diawasi dan dikontrol dengan ketat di muka bumi, namun justru menempatkan asumsi dan janji tersebut dalam ujian yang serius. Memang benar, setelah diserang secara terorganisir, alih-alih mengandalkan kemampuan dan kehebatan militernya yang banyak diiklankan, Israel segera beralih ke pendukung kolonialnya untuk mendapatkan dukungan material dan simbolis. Sungguh ironis bahwa Amerika Serikat harus menjanjikan bantuan militer lebih lanjut kepada negara yang sudah memiliki pertahanan kuat dan didukung oleh bantuan tahunan
sebesar 3,8 miliar dolar. Meskipun Presiden Amerika Serikat dan para pemimpin Eropa bergegas untuk menegaskan kembali dukungan mereka terhadap Israel, sulit untuk menyangkal bahwa kejadian-kejadian itu yang membuat Israel gagal melindungi diri dari kelompok yang dikepung dan diserang. Sejak awal berdirinya telah menimbulkan pertanyaan penting mengenai nilai Israel sebagai sekutu barat. Bagaimanapun juga, sebuah negara yang tidak mampu melindungi perbatasannya meskipun memiliki teknologi pengawasan dan peralatan militer terbaik akan sulit membantu mengatasi permasalahan keamanan sekutunya di wilayah yang sangat bergejolak. Operasi Banjir Al-Aqsa menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan upaya normalisasi antara Israel dan negara-negara tetangga Arabnya. Abraham Accords, perjanjian yang dimediasi Amerika Serikat antara Israel dan beberapa negara Arab yang ditandatangani pada tahun 2020 disampaikan kepada komunitas internasional sebagai jalan menuju perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah. Namun sejak serangan tanggal 7 Oktober dan serangan balasan Israel yang tidak proporsional terhadap penduduk Gaza, masyarakat Arab menegaskan kepada masyarakat internasional bahwa tidak akan ada perdamaian abadi di wilayah tersebut sampai warga Palestina menemukan keadilan dan kebebasan. Ribuan orang turun ke media sosial sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina yang berada di bawah pengepungan total, menuntut para pemimpin mereka untuk menghentikan segala upaya normalisasi hubungan dengan Israel sampai penindasan pendudukan dan pelecehan di Palestina berakhir. Tak sebatas itu, tapi juga dengan jutaan pengungsi Palestina yang tersebar di wilayah tersebut diizinkan untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.